gue Danu dan ini adalah laptop gaming MSI Delta 15 yang memiliki gelar AMD Advantage yang performanya itu nggak bikin kamu kecewa deh karena ngebut banget. Buat kamu yang belum tahu apa itu AMD Advantage, gue jelasin secara singkat nih. Jadi buat laptop yang memiliki gelar AMD Advantage itu CPU-nya pakai AMD 5000 series dan GPU-nya itu pakai RX 6000 series. Nah, dengan CPU dan GPU-nya yang sama-sama merah ini, sehingga CPU bisa full akses ke memori GPU dengan teknologi Smart Access Memory. Selain itu, ada teknologi Smart Shift yang ngebuat penggunaan CPU dan GPU-nya itu berdasarkan apa yang kamu lakuin, kayak untuk main game atau untuk ngedit video. MSI Delta 15 ini udah pakai CPU AMD Ryzen 7 5800H dengan base kecepatannya itu 3,2 GHz sampai maksimal boostnya itu 4,4 GHz. Ini cepet banget sih. Selain itu udah pakai GPU AMD Radeon RX 6700M 10GB. Kombinasi CPU dan GPU yang high end lah. Untuk hasil benchmarknya gimana? Gue nyobain benchmark Cinebench R23. Untuk skor multicore-nya laptop ini hampir tembus 10.000. Gila, ini cepet banget sih. Untuk laptop gaming tuh kisarannya sekitar 4.000 sampai 5.000 lah. Ya ada harga ada kualitas lah. Dan untuk single core-nya itu dia tembus 1400-an. Nah, untuk gaming kayak gimana? Seperti biasa, game pertama yang gue coba itu game Genshin Impact karena grafisnya itu berat. Nah, oleh karena itu gue pengen nyoba pakai laptop MSI Delta 15 ini. Nah, dengan settingan high Full HD, resolusi rendernya itu 1,5, laptop ini mampu ngegas banget. Bisa stabil dapat 60 fps, lancar parah pokoknya. Gue nyoba keliling-keliling Golden Apple Archipelago itu stabil dan indah banget lah pakai laptop ini. Buat main game Genshin Impact aja lancar, gimana kalau main game Valorant? Gue pun nyoba dengan settingan grafik maksimal. Laptop ini dapat rata-rata 210 fps, hampir mendekati refresh rate dari layar laptop ini 240 Hz. Keren bukan? Untuk Shadow of Tomb Raider dengan settingan ultra dan ray tracingnya ultra, laptop ini mampu dapat rata-rata 52 fps. Dan kalau gua turunin dikit aja ke settingan grafik high dan ray tracing medium, laptop ini dapat rata-rata 82 frame per second. Lancar kan? Di Red Dead Redemption 2 settingan Vapor Performa dapat rata-rata 52 fps. Main game-game berat aja lancar di laptop ini. Gimana kalau untuk ngedit video 4K di Premiere Pro? Gue pun nyoba ngedit di laptop ini dengan resolusi videonya itu 4K dan untuk playbacknya itu cukup lancar dengan resolusi full. Tapi terkadang kayak nge-lag gitu. Kadang-kadang ya. Tapi kalau gue turunin dikit ke resolusi playbacknya itu 1/4, laptop ini mampu ngeplay dengan lancar. Selain itu untuk scrubbing video 4K di Premiere Pro itu ada delay-nya, jadi nggak begitu smooth atau lancar di laptop ini. Gue nyoba ekspor video 4K di laptop ini yang durasinya 8 menit. Laptop ini mampu nge-export sampai 13 menit. Ini terbilangnya cepat karena laptop ini ditenagai dengan 8 cores dan 16 thread yang bisa mempercepat kinerja saat nge-export videonya. Untuk suhu pada saat main laptop ini dia cenderung lebih panas di area atas keyboard ini karena saat ini gue belum punya alat termogan atau alat sejenis ya. Jadi gue belum bisa ngasih tahu secara pasti berapa derajat Celcius untuk panasnya. Tapi yang pasti saat make laptop ini untuk area keyboardnya nggak kerasa panas, jadi masih bisa nyaman untuk dipakai. Bahas layarnya nih, laptop ini udah panel IPS 15,6 inci dengan refresh rate-nya itu 240 Hz yang cocok banget buat main game FPS salah satu contohnya. Selain itu, color gambutnya udah 100 sRGB dengan tingkat kecerahannya itu 298 nits. MSI ngasih spesifikasi untuk layar laptop ini bukan cuma untuk main game doang, tapi bisa buat konten. Jadi kayak buat ngedit video oke lah, karena color gambutnya aja udah 100 sRGB. Lanjut memori RAM-nya nih, dia udah pakai DDR4 dual channel 16GB dengan kecepatan 3200 MHz. Dan untuk penyimpanannya udah gede banget, dapat 1 TB, udah pakai M2 NVMe SSD pula. Dan untuk speed baca dari SSD-nya itu 2400 MB per second, dan untuk speed tulisnya itu 1600 MB per second. Cepet bukan?
Sekelas laptop gaming udah pasti dong kalau buka layar laptopnya itu cukup pakai satu tangan tanpa bodinya ikut keangkat. Dan ternyata layar dari laptop ini bisa ngebuka sampai 180 derajat. Bodi dari laptop ini terbuat dari metal dengan dibaluti warna hitam sedikit kebiru-biruan. Juga ada logo Thunderbird pada pojok kanan atas laptop ini. Juga di bagian akselnya itu ada logo Thunderbird yang ada di kiri kanannya juga, yang bikin laptop ini terlihat lebih rapi, simple, dan formal. Gue suka desain yang seperti ini, simple tapi dalamnya itu gahar banget. Laptop MSI Delta 15 ini mengusung pola heksagon, jadi di atas keyboard laptop ini ada pola heksagon dan di kiri kanan laptop ini ada pola heksagon juga. Di belakangnya juga ada nih, di belakangnya. Dan di bawah bodi laptop ini ada pola heksagon juga. Jadi serba heksagon lah. Keyboard pada laptop ini nggak ada tombol numeriknya, yang menurut gua udah pas dengan desain yang diusung pada laptop ini. Simple tapi gahar. Untuk penggunaan WASD dan tombol panahnya itu pas di tangan gua, enak untuk dipakainya juga. Tapi untuk tombol FN dan CTRL-nya itu dia joinan bareng, jadi kecil banget sih. Untuk backlight pada keyboard ini bisa diatur pakai software MSI Center, jadi kamu bisa atur mau warna seperti apa, karena udah RGB. Di sebelah kanan laptop ini ada port USB-A 3.2 Gen 2, juga ada USB-C 3.2 Gen 2, dan ada port HDMI yang support sampai resolusi 4K 60Hz. Di sebelah kiri laptop ini ada port buat ngecharge, port USB-C 3.2 Gen 2, juga ada USB-A 3.2 Gen 2, dan yang terakhir ada port audio jack. Oh ya, di atas layar laptop ini ada webcam dengan kualitas 720p 30fps yang standar lah. Seperti yang kamu lihat sekarang, ini adalah hasil dari webcam MSI Delta 15. Ya, hasilnya seperti inilah, 720p, banyak noise-nya, padahal pencahayaan di ruangan ini itu udah terang banget, tapi banyak noise-nya. Ya, standar lah untuk kebutuhan video meeting udah cukup. Yang penting bisa kelihatan orang yang ngomongnya kayak gimana. Untuk letak speaker di laptop ini ada di bawah, kiri dan kanan, kecil bentuknya. Dan untuk hasil suaranya itu biasa-biasa aja sih menurut gua, nggak ada istimewanya. Standar lah. Untuk kapasitas baterai di laptop ini 82 Wh dengan charger yang gede banget. Ini nih. Nah, yang saat ini gua cas laptopnya. Gede banget, beratnya mungkin ada ya setengah kilo mah. Ditambah dengan berat laptopnya 1,9 kg. Kalau dimasukin ke tas ya berat banget ya kalau dibawa kemana-mana. Ya emang paling bener kayak dipakai di rumah atau sesekali ke cafe atau keluar buat main laptop ini ya oke lah. Karena charger udah pasti harus dibawa. Untuk harga laptop ini di kisaran 23 sampai 25 juta, yang baru aja gue cek kisaran segitu deh untuk harganya. Kesimpulan dari gue nih, laptop MSI Delta 15 yang memiliki gelar AMD Advantage, performanya itu nggak perlu diraguin lagi, udah cepet banget bisa ngejalanin game-game berat sekalipun, juga bisa ngedit video 4K, lancar pula. Untuk desainnya itu simple, formal, nggak begitu gaming banget, tapi untuk speknya itu gahar banget. Jadi laptop ini cocok buat kamu yang gamers sekaligus konten kreator. Cocok banget deh. Makasih ya yang udah nonton, gue udah Nandi, dadah!